kepala rumah tangga di rumah muslim itu gak pernah teriak-teriak. Amanah teriak, kok sana kau? Serius kok bang? Abang nggak pernah teriak? Gimana? Abang nggak pernah teriak? Kau yang gak kau tegonya aku di rumahku jadi Hello Kitty. Berarti suami dibawa ke tiap istri dong? Aku gak peduli. Aku udah bilang, jangankan di dunia maya, di dunia nyata pun, kalau ada temanku bilang si Faruk itu suami-suami takut istri, gak peduli. Gak peduli. Tapi jangan kau pikir ketika kau anggap aku takut sama istriku, aku takut sama kau. Pindah rahang kau. Kau buktikan itu. Kau bilang pindah rahang kau. Aku dulu pernah ada tetanggaku laki-laki kayak gitu. Dibilang si Faruk itu suami-suami takut istri, gak peduli. Suka kau mau kau bilang aku takut sama istriku, percuma juga aku jelaskan. Bagaimana seorang perempuan martabatnya di dalam rumah tangga gitu loh. Laki-laki sejati itu nggak mau ngelawan perempuan. Laki-laki sejati itu nggak mau berselisih sama perempuan, apalagi sama perempuan. Itu bukan berarti takut, tapi kalau kau memahami itu takut, silakan. Tapi jangan kau pikir ketika kau katakan aku takut sama istriku, aku takut sama kau. Rahangmu pindah, betul, pindah pinggangnya aku bikin. Begitu loh. Karena apa? Kita laki-laki ini di dalam Islam itu banyak mengalah kepada perempuan, karena perempuan atau istri itu dia di dalam Islam kami diajari oleh Nabi kami Nabi Muhammad SAW, mereka lebih condong menggunakan perasaannya daripada akalnya. Dia pakai perasaan dia, gitu loh. Kalau kita nggak pakai akal, gitu loh. Contoh perempuan ini, kalau kita lah nonton lah sama dia, gak usah nonton lah, beli baju nih, beli pakaian misalkan atau beli buah, dia bilang, ih cantik nggak ini? Cantik, kata bilang. Ih, kau sukanya warna apa? Ini hitam. Terus dia bilang, ih kayaknya warna hitam kurang keren lah. Ini warna hijau. Ya hijau pun cantik. Kok nggak punya pendirian? Katanya. Tadi kau bilang hitam cantik, tiba aku tunjuk hijau, kau bilang hijau cantik. Udahlah, laki-laki bijak itu gini dia, laki-laki keren dalam Muslim. Dalam Muslim gini, hitam dan hijau cantik. Beli dua-dua, aku yang bayar. Senyum dia. Jamin istrimu pun mulai pasti tersenyum. Begitu bijaksananya seorang laki-laki di dalam rumah tangga Islam. Ketika dihadapkan mana cantian, baju hitam atau baju hijau? Hitam kita bilang. Ih kayaknya cantian hijau lah. Ya udah hijau cantik. Terus tiba-tiba dibilang dia, kok nggak konsisten? Tadi kau bilang hitam, sekarang ganti hijau. Udah ambil dua-duanya, aku bayar. Cengir nggak perempuan? Cengir nggak kalian, ibu-ibu cengir nggak kalian dengan tawaran suami kalian kayak gitu? Seneng nggak kalian? Berakhir nggak perdebatan itu tadi? Berakhir nggak? Berakhir. Nah, yang jadi pertanyaan ya, apakah pemikiran seperti ini ada dalam rumah tangga Kristen? Gak ada. Gak ada. Kenapa? Bagaimana kalian bisa memahami seorang istri sementara Tuhan kalian turun ke dunia gak punya istri? Bagaimana kalian bisa mengatur rumah tangga sementara manusia yang kalian tuhankan gak pernah berumah tangga? Bagaimana kalian bisa membimbing anak, mendidik anak sementara Tuhan kalian turun ke dunia gak pernah punya anak? Itulah makanya diturunkan Allah, Nabi dan Rasul dari golongan manusia, Nabi Muhammad SAW. Dalam Quran dikisahkan, dia sama sepertimu berjalan-jalan di pasar, dia makan apa yang kamu makan. Dari Nabi kami belajar bagaimana menjadi suami yang baik. Dari Nabi kami belajar bagaimana menjadi anak yang baik. Dari Nabi kami belajar bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Dari Nabi kami belajar bagaimana bertetangga yang baik. Dari Nabi kami belajar bagaimana bersosialisasi yang baik. Dari Nabi kami. Kalau kalian kan enggak, modal perasaan. Makanya saya bilang berkali-kali teman-teman, mustahil seseorang itu hidup bahagia di atas bumi ini kalau iman dan Islam belum sampai ke dalam hatinya. Mustahil. Kalau umat Islam lay glory, ya, sesusah apapun hidupnya, pantang bagi dia meminta. Semiskin apapun dia nih, sefakir apapun kondisi dia, pantang bagi dia meminta. Karena apa? Yang abang tahu, yang aku lihat banyak loh bang. Aku yang banyak teman muslimku yang kuliah yang aneh-aneh. Nah, makanya dengar dulu. Apa yang kusampaikan kepada kamu ini adalah muslim, bukan oknum. Kan gitu.
Yang kau tengok tadi kan oknum. Yang kusampaikan ini Islam. Inilah Islam yang sebenarnya. Gitu loh. Kenapa umat Islam itu, walaupun kondisinya itu sesulit apapun ekonominya, dia nggak pernah meminta. Karena dia hidup di atas bumi ini merasa kaya. Dia merasa cukup. Analoginya gini, ku sampaikan sama Le Glory. Kalaulah kau punya emas, kau pegang dalam tubuhmu itu, kau pegang dalam kantongmu 5 kilogram emas. Udah, tiba-tiba istrimu bilang, Mbak Glory, kita mau bayar listrik, bayar uang anak sekolah, mau orang tua ke rumah sakit, bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu. Apakah kau panik mendengarkan hal itu? Enggak, Kenapa? karena ada emas. Karena ada emas. Iman dan Islam yang ada pada kami, kata Tuhan kami di dalam Al-Quran, itu melebihi apapun yang berharga di atas bumi ini. Ada iman dan Islam dalam diri kami nggak panik, dikabarkan. Nggak ada, Pak Faruk, suami, istri, suamiku, kata istriku, butuh ini, butuh itu, ini, butuh itu. Nggak panik, tetap tenang. Kenapa tetap tenang? Ada iman dan Islam dalam diriku. Ketika aku bersabar dan kondisi itu, Tuhanku akan mengangkat dan memuliakanku. Gitu loh. Dan ketika aku posisiku sudah terjepit kali dengan kondisi itu, maka aku minta kepada Tuhanku. Aku meminta kepada Tuhanku modalnya satu. Apa? Selama aku masih pegang iman dan Islam dalam diriku. Itu dulu. Coba orang kafir nih, mau dia hidup susah maupun mau dia ikhlas, sabar, tabah dengan kemiskinan yang ada pada diri dia ketika hidup di dunia, itu nggak ada nilainya. Mau dia bersungut-sungut atas kesulitannya pun, itu pun nggak ada nilainya. Mau dia bersyukur pun atas kesulitan atas hidup dia, itu nggak ada nilainya. Nggak ada gunanya. Kenapa? Sudah ditetapkan bagi dia, apa itu? An-nar, neraka jahanam. Sudah tetap. Makanya dalam surah apa tuh? Al-Anbiya ya, di dalam surah apa? Dikatakan innalladzina kafaru min ahlil kitab. Dikatakan di situ, sesungguhnya orang kafir dan ahli kitab itu akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala, kekal selama-lamanya, khalidina fiha abada. Gitu loh. Nggak ada gunanya. Nggak usah kau ceritakan sama aku Le Glory. Kau nggak usah cerita sama aku Le Glory. Bagaimana sakitnya kau menjadi seorang suami yang beristrikan Kristen. Gak usah cerita, Le. Gak usah cerita, aku udah tahu, Le. Pasti istrimu kurang ajar. Pasti istrimu tuh nggak menghargain kau. Pasti istrimu itu merendahkan kau dan keluargamu. Dan aku, ya Bu, surah Al-Bayyinah, lupa aku Bang. Dan aku nggak mau tahu tentang itu. Dan aku nggak menunggu jawabanmu dengan jujur. Sudah pasti itu lain. Kenapa istrimu kayak gitu samamu? Karena di dalam istrimu nggak ada iman dan Islam. Kalau di kami lain, kami ini raja di rumah. Istri kami itu nggak ada yang berani sama kami. Kenapa kami raja? Karena kami meratukan mereka. Kami meratukan mereka. Gitu loh. Jangan harap dulu kau dirajakan kalau kau nggak bisa meratukan. Ratukan dulu istrimu, niscaya istrimu akan merajakanmu. Nggak boleh egois di dalam Islam. Aku raja, harus ngikut kau gini-gini, nggak boleh. Kami ratukan dulu dia, setelah itu pasti otomatis dia akan merajakan kami. Sekarang aku tanya sama Le Glory. Ya, terserah kamu menjawab dengan apa. Istrinya Lai, apakah menghargai Lai dan menyenangkan hati Lai setiap saat Lai memandangnya? Enggak. Benar kan? Benar. Karena apa aku tahu teman-teman? Aku dari sana. Banyak perempuan kurang ajar kepada suaminya di golongan mereka, Bang. Berani gini sama suaminya. Gini dia sama suaminya. Beda sama kita. Kalau kita berumah tangga kayak aku nih, aku makan. Oh, istriku langsung terbang ke dapur. Terbang dia dari kamar dia. Lakinya makan kan, dia mungkin istriku lagi sibuk ngurusin anakku di kamar kan.
Gitu loh. Dia dengar aku makan, nggak apa-apa lah, aku ngurus anakku dulu, aku lagi makan. Tapi ketika aku makan, dia dengar suaraku gini, dibuka pintu kamar, terbang di ke dapur, trutung. Diambilnya langsung ada minum, diletakkannya. Aku ngurus si kecil dulu ya, kata dia. Ya silakan. Si kecil harus diurus dulu, disusuin, dia diapain, udah silakan. Nah, kenapa dia begitu merajakan kita? Karena kita berupaya meratukannya. Bagaimana kita bisa meratukannya, Faruk? Kau kan satpam. Bagaimana kau bisa meratukan seorang perempuan? Jangan lupa, aku ini hamba yang maha kaya. Ketika aku ingin menjadi raja atas istriku, maka aku minta kepada dia yang maha raja. Aku minta kepada Tuhanku yang maha raja rezeki agar dilebihkan atasku, agar aku bisa menjadikan diriku raja berdasarkan apa yang telah kau tetapkan di dalam agamaku, ya Allah, di dalam agama ini, Allah. Maka Allah akan mudahkan rezeki. Dimudahkan rezeki kami sebagai seorang suami. Maka yang duluan kami bahagiakan tuh istri. Istri kan tahu nih kalau lakinya punya duit. Tahu dia lakinya punya duit. Dibilang dia gini misalkan, aku belanja skincare ya, beli. Aku beli ini ya, beli. Aku belanja paket ini ya, beli. Walaupun sisanya uang kita 1.500 perak. Walaupun uang kita tinggal 1.500, 500 ribunya habis sama dia. Tapi begitulah enaknya jadi ratu. Yang banting tulang itu raja, bukan ratu. Ratu itu tugasnya memuliakan raja. Gitu loh, melayakkan raja duduk di singgasananya. Jangan dulu kita berharap dilayakkan kita raja duduk di singgasana, kalau ratu kita duduk, ratu kita belum kita ratukan. Yang kedua, aku tanya sama Le Glory, jujur Le Glory ya, orang tua lain masih ada? Masih. Nah, izin maaf ini lah ya, Le boleh jawab dengan jujur atau tidak jujur silakan, itu haknya Lae. Berani nggak istrinya Lae ngomong kasar gitu atau nunjukkan sikap nggak sukanya kepada kedua orang tuamu? Berani. Sakit kali hidup pula. Pantaslah habis rambut mulaiku. Sebegitu menderitanya rupanya hidupmu berpuluh-puluhan tahun, Laiko Glory. Makanya aku bilang, nggak akan mungkin kau hidup bahagia di atas bumi ini kalau iman dan Islam nggak masuk ke rumahmu. Iman dan Islam nggak masuk ke rumahmu, Le Glory. Kenapa kau tahu, Le Glory? 27 tahun aku babak belur di Kristen, Le. Aku udah 27 tahun aku babak belur aku di Kristen, Le. Sudah kusaksikan semua itu. Jadi orang-orang seperti si Le Glory ini banyak, Bang. Banyak nilainya. Banyak jumlahnya. Nggak ada harga dirinya di rumah, nggak ada. Tapi diejek-ejeknya orang. Ada kawanku gitu, diejek-ejeknya, dibilangnya kita suami-suami takut istri katanya. Dibilangnya, diolok-oloknya aku kan, si Faruk itu lah tengok, suami takut istri. Jangan kau paksakan aku sesadis kau. Jangan kau paksakan aku sekeji kau kepada istriku, jangan. Karena apa? Nabiku melarang. Aku jangan sampai kami laki-laki atau sebagai seorang suami berpegang teguh. Jangan sampai Nabi kami menyangkal kami. Kenapa bisa begitu, Faruk? Kata Nabi kami, sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Yang paling baik pada istrinya. Itu yang jadi patokan kami. Maka ketika istri kami melakukan kesalahan, kami sabar. Kami bawa dulu dalam doa. Kami rayu dia. Kita tahu, kami diajarkan. Kesukaan wanita itu adalah perhiasan dunia. Kesukaan perempuan itu perhiasan dunia. Kesukaan laki-laki itu dua. Maaf ini kakak-kakakku ya. Makanan dan seks. Laki-laki itu yang sukanya makanan dan juga seks. Kalau perempuan perhiasan. Gitu loh.
Makanya kita rayu mereka, kalau kita punya rezeki, kita berikan dia, kita bahagiakan dulu dia, kita ratukan dia. Gak mungkin lah ratu itu menjatuhkan harga diri dan juga martabat rajanya, cemana? Faruk, Faruk, Pak. Hah? Usia pernikahan Bang Faruk berapa? Cemana? Usia pernikahan Bang Faruk berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun ya. Lai berapa tahun? Aku udah 16, Bang. Coba lah. Pernah nggak istri mulai membentak kau, Lai? Pernah? Raja dibentak. Gimana raja dibentak? Aduh, hancur kita. Kenapa lah, Lai? Menurut Lai ya, kenapa dia bisa berani membentak kau, Lai? Kenapa dia bisa berani membentak kau? Karena nggak dihargai. Nah, nggak dihargai kan? Di Islam lah ya, di Islam kalau ada seorang perempuan yang tidak menghargai suaminya, maka neraka tempat dia. Walaupun suaminya itu penjudi, penarkoba dan yang lain-lainnya. Yang penting jangan pezina ya. Kata Allah, pezina itu pasangannya itu pezina. Asalkan jangan berzina dia. Wajib bagi dia menghargai suaminya. Walaupun suaminya kurang ajar. Karena apa? Surga dia adalah suaminya. Nggak boleh seperti itu. Takut dia akan berlaku seperti itu. Walaupun suaminya kayak gitu, nggak berani dia membentak gitu loh. Nggak akan berani suaminya membentak. Makanya aku bilang lah ya. Nggak bisa terbayangkan kau lah ya, laki-laki, aku juga laki-laki gitu loh. Kita sama laki-laki. Kan gitu. Kita kalau direndahkan orang, mungkin kita bisa lebih kuat. Tapi kalau yang merendahkan kita itu adalah pasangan kita sendiri, sakitnya itu sampai ke punggung belakang. Betul nggak, Le? Iya. Iya, kalau istri kita sendiri yang merendahkan kita, itu sakitnya itu sampai di punggung belakang. Aku, Le, di awal aku mengucapkan 2 kalimat syahadat, aku nikah itu, Le. Ya kan, di awal aku nikah. Aku nggak punya apa-apa, Le. Terserah kau percaya apa tidak sama aku, Le. Aku meminang istriku itu, aku gak punya apa-apa. Aku cuma punya uang 700.000. Itulah modal aku menikah. Mertua bina rumah tanggaku ini sebagaimana yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Quran dan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang berumah tangga. Gitu loh. Istriku tuh gak pernah merendahkan aku karena aku gak punya uang. Gak pernah. Istriku tuh gak pernah menghinakan aku di depan orang ketika aku gak punya uang, gak pernah. Bahkan ketika dia tahu ada orang merendahkan aku, menghinakan aku, dia duluan yang ngangkat parang. Dia akan tersinggung itu kalau dia tahu laki dia seperti direndahkan, disepelekan orang, marah dia tuh, ngangkat parang pun berani dia tuh. Gitu. Kenapa bisa begitu? Karena begitulah di dalam Islam, laiku. Makanya aku bilang, Islam inilah yang menghantarkan Lai daripada kegelapan menuju terang. Gitu loh. Iya, Lai nggak akan bisa hidup bahagia di atas bumi ini kalau iman dan Islam tidak datang kepada Lai. Kenapa istri Lai kayak gitu? Bukan karena dia itu nggak ada, Lai. Siapa yang mau bahasa Bataknya mampasingoti dia, menasihati dia? Kalau Lai misalkan ini, maaf Lai ya, ngadulah kepada pendeta. Datang pendeta mau menasihati istri Lai. Dengan apa pendeta menasihati istri Lai? Dengan apa dia mau ngomong? Pasti dia digunakan perasaannya, dibantah sama dia. Kalau kami Lai, ketika kami dinasihati atau istri kami dinasihati, itu dengan 2 hal. Kalau Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bersabda, Allah berfirman, beginilah kamu terhadap suamimu. Suamimu itu begini. Wahai suami, beginilah kau terhadap istrimu, karena istrimu adalah pakaian bagimu. Namanya pakaian itu adalah kemuliaan. Taklah mungkin kau mau pakai pakaian koyak-koyak di luar sana. Kau pasti akan berupaya menggunakan pakaian terbaik supaya terlihat mulia dalam diri, agar kau terlihat mulia. Maka oleh karena itu digambarkan pasangan kita itu adalah pakaian bagi kita agar kita bisa memuliakan pasangan kita. Karena pakaian itu adalah gambang dari kemuliaan kita. Setelah itu disampaikan lagi, Nabi Muhammad SAW itu bersabda, begini. Ada dalil yang mau disampaikan. Tapi kalau istri lain ngadu misalkan ke pendeta, dikatakan pendeta, enggak bu, boleh kayak gitu sama suamimu.
Suamimu itu kan pemimpin rumah tanggamu. Siapa yang bilang? Pasti istri lain langsung bilang, siapa yang bilang? Kau yang nggak taunya gimana aku hidup sama dia nih. Ini kurang ajar. Karena apa? Tidak ada jaminan surga kepada suami yang tunduk dan patuh kepada istri yang tunduk dan patuh pada suaminya di dalam pemahaman teman-teman Kristen. Makanya kalian menderita. Kalau ada pun laki-laki Kristen yang bandel, garang, berani sama lakinya, itu nekat itu. Itu nekat dia itu. Nekatnya bagaimana nekatnya? Mau cerai lah. Mau pisah lah. Kan gitu. Betul nggak lah ya? Kalau ada laki-laki Kristen yang berani sama suaminya, karena dia sudah nekat kan, mau pisah pun pisah kan gitu. Kalau kayak lain ini kan Pak kali banyak banyak penderitaan kau tanggung gitu loh. Supaya sabar kan. Ya keributan dan juga perpisahan dalam rumah tanggamu, betul? Udah pisah, Bang. Hah? Udah pisah. Oh, udah pisah. Ditinggalkan kau. Iya, balik deh ke rumah keluarganya. Aduh. Pantaslah berat kali hidup mulai ya. Aduh, anakmu berapa lah ya? Aku bilang satu, Bang, dibawa sama dia. Oh, jadi les sendiri sekarang. Aduh, jadi nangis aku, Bang. Ah. Persoalannya apa? Nggak apa-apa teman-teman ya. Inilah rahmatan lil alamin yaitu Islam. Ya sebelumnya aku lagi glory minta maaf lah aku samamu kalau ternyata ini menyinggung perasaanmu, tapi nggak ada yang kebetulan di dunia ini lah ya. Berarti inilah rencana Allah lah ya. Dipertemukan Allah kau sama kami lah ya. Supaya Allah ingin menyelamatkan kau dari segala kehinaan ini. Allah ingin mengangkat kau dari segala kesulitan ini. Allah ingin memberikan kebahagiaan di sisa umurmu dengan bertemu sama orang-orang seperti kami. Coba, kayak mana masalahnya? Kenapa bisa ditinggalkan kau sama suami istrimu? Kayak gini, Le. Ini rumah kan, rumah ini dan tanah di sini Le, ada tanahku di sini ada 4 hektar. Jadi yang 1 hektar aku tanam kopi. Jadi kopi yang 1 hektar ini masih menghasilkan 7 kilo per 2 minggu, ya kan? Kopi ini. Nah, jadi dia berkawan sama orang yang panennya puluhan kilo. Hmm. Jadi yang dia cemburu lihat orang kopinya puluhan kilo. Jadi pingin belanja kayak gitu. Aku kan udah bilang sabar, aku bilang. Nah, jadi datang orang tua. Orang tua kan pingin melihat progres hasil kopi kayak mana gitu kan. Ditanyalah per 2 minggu berapa hasil kopi katanya kan. Bilang kalau nggak ada 10 kilo, 7 kilo. Itu pun orang tua bantu Bang waktu itu karena aku baru pulang dari Jakarta. Tahu, udah pernah cerita lah ya, baru pulang dari Jakarta kan. Nah, jadi pulang dari Jakarta perjanjiannya kayak gitu Bang. Sebelum kopi menghasilkan ya wajib lah orang tua nafkahi kami. Karena perjanjiannya kalau nggak mau pulang aku. Di Jakarta aku dibayarin Bang. Aku kontrakanku sama anggotaku diiniin. Semua dibiayain. Nah, sampai di sini enggak. Sampai di sini disuruh bertani. Kami bertani, buka 1 hektar kopi. Nah, jadi ketemu sama orang tua Bang, itu cuman dikasih lahan, kasih duit Nah, ini izin sekian. lah, ini izin lah. Orang tuanya lah ya, apa orang tuanya si istri? Orang tua aku. Oh ya, lanjut. Nah, jadi orang tuaku ini Bang, pengen hasilnya wow gitulah. Supaya berhenti ini support. Nah, terakhir Bang, itu ceritanya kan kayak gini. Nah, ini tempat saya ini Bang, ini kan aku ini di tempatku ini Bang, rata-rata orang Kristen Bang. Nggak salah yang Abang bilang itu. Memang orang Kristen nggak ada yang kayak klien Bang.
Nggak ada yang kayak kalian. Dari mulai aku merantau dari kemana-mana bang, yang banyak nolong aku orang Islam bang. Masya Allah. Aku pergi ke Bandung, aku pergi ke Surabaya, ke Malang, itu banyak yang nolong aku orang Jawa bang, orang Islam bang. Hmm. Jadi kan selama di Komalku aku bilang gini bang, kenapa kok nggak ini gini? Aku bilang kalau dulu kalau aku ketemu sama orang Islam, aku di kayak abang ya langsung punya orang tua angkat gitu kan. Nah mungkin aku udah Muslim. Hmm. Nah tapi karena yang nolong aku waktu itu orang Ambon, nah aku orang Kristen. Hmm. Nah jadi pulanglah kami ke sini bang, udah pulang-pulang gini nggak ada apalah. Jadi karena bekawan belanja apa segala macam, bentrok lah. Tadinya jujur bang, aku tadinya aku penginjil pendeta. Masya Allah. Nah, aku penginjil pendeta, aku tinggalkan pelayanan, aku tinggalkan padahal aku 4 negara itu aku udah diundang bang. Lanjut. Nah jadi gara-gara orang tua ini, aku tinggalkan semuanya, aku bertani bang. Aku bertani. Nah terus sampai di sini bang, bertubi-tubi bang. Tadinya kami bahagia bang, tadinya kami bahagia. Bahagianya itu ya pokoknya susah senang menikmati lah, menikmati kan. Cuman karena keluarga ini bang, saudara, ini makanya aku bilang ada saudara bertanduk gitu loh. Abang ngerti ya? Nah, ini kena lagi. Iya, iya. Ini masalah klasik, Bang. Ini teman-teman masalah klasik dalam rumah tangga orang kita Batak ya. Apalagi Kristen kan. Lanjut, lanjut. Ini kesaksian dia teman-teman ya, bukan saya ya. Kalau saya mungkin ngarang ya, tapi Le Glory sendiri menceritakan apa masalah keluarga itu, Le. Silakan. Ya gini bang, makanya yang tadi bang yang kopinya ada yang puluhan-puluhan kilo itu bang. Mm, Nah, istriku dikompor-komporin. mm, Nah, istriku mulai cari perkara lah sama aku. mm. Nah, jadi cari perkara sama aku dan caraku menghormati istriku. Ini tahu bang, saudara itu tahu gitu loh. Karena ke ladangnya kami kerja ke ladangnya dia juga, aku belajar ke ladangnya kan gitu. Nah, ketika di ladangnya itu bang, nah di situ bang sudah istriku disuntik-suntik gitu bang, disuntik-suntikin aku itu digosipin gitu kan, gosipin. Mungkin dibilangnya aku suka sama dia atau suamimu ada hati kayak gitu loh bang. Nah, jadi dari mulai sejak situ bang, istriku udah mulai goyang lah gitu. Hmm. Nah, udah dari mulai situ dia minta pindah bang, minta balik ke Jakarta. Aku nggak punya duit mau balik ke Jakarta. Hmm. Nah, jadi dia minta cerai. Aku bilang, ya udah kau bunuh aja dulu aku karena tertulis di Alkitab apa? Kematian yang dapat memisahkan. Kau bunuh aku bilang. Hmm. Biar kau kawin lagi, aku bilang. Hmm. Nah, akhirnya dia nggak bisa sanggupin gitu, hiduplah gitu. Akhirnya karena kami bentrok di sini, dia juga nggak tahan lagi lihat orang tuaku, dia juga nggak tahan lihat aku, dia timbulkan masalah. Akhirnya bentrok kami di sini, aku main pukul bang. Hmm. Aku main pukul karena aku bilang kayak gini, sekali dua kali aku sembah dia, jangan kau hina aku. Hmm. Jangan kau hina aku bilang gitu. Dihinanya terus bang, meledak aku bang, Hmm. meledak aku tampar sekali. Nah rupanya keluargaku yang aku bilang yang punya ladangnya puluhan kilo kopinya itu, keluarganya itu, nah itulah bang yang ngongkosin dia pergi dari rumah. Sudah menikah lagi nih, pas istrinya lain atau sudah punya hubungan lain lagi sama laki-laki lain? Gak ada bang, belum gak berani dia bang, gak mungkin dia berani bang. Dia hidup di tengah-tengah jemaat. Abangnya pendeta. Oh, pendeta gitu ya? Iya,
Abangnya pendeta, Bang. Makanya kan gue bilang, aku di yang numpang tangan ke kepala aku kami berdua. Besar lah yang rasakan kan, karena gini lah ya, kalau aku tanyakan di dalam kekristenan, bagaimana solusi dalam rumah tangga kalian ini, nggak ada solusinya, bener kan? Ini nggak ada solusinya, karena apa? Cerai nggak boleh, betul kan? Bercerai nggak boleh, tapi pisah selama-lamanya, gitu loh. Ya, Dan yang satu harus sama dan satu sama lainnya tidak bisa membatasi atau menjaga dirinya dari zina, betul kan, Le? ya Ini maaf cakap, aku bilang maaf, maaf cakap, lain normal kan? normal. Nah, sudah berapa lama Le pisah sama istri? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Apakah dalam 1 tahun setengah itu nggak ada hasrat lain untuk ke arah berhubungan badan? Ada, Ada, normal. Penyelesaiannya pasti nggak ada solusinya kan? Kalau aku tanya ada. sama lain, nggak ada solusinya. Paling-paling banter solusinya itu pasti zina. Mengarah kepada perzinahan. Tidak zina kepada perempuan lain, zina terhadap diri sendiri. Dengan cara apa? Dengan tangan sendiri. Ya, Kalau dengan tangan, itu zina dalam Islam. Dengan tangan itu Islam, dan zina dalam Islam. Nah, kalau aku tanya sama mulai, ya, dengan kondisimu seperti ini, adakah keluargamu yang memberikan solusi untukmu untuk menyelamatkan hidupmu di sisa-sisa umurmu yang berikutnya? nggak Di ada. sisa umurmu yang ada solusinya? Nggak ada, Bang. Nggak ada solusinya. Itu yang pertama. Yang kedua, aku mau tanya Malai. Apakah kau mau seumur hidup kau kayak gini? Hmm? Apakah kau mau seumur hidupmu kayak gini sendirian? Ngurusin orang tua, kesepian, bahkan sampai anakmu sendiri meninggalkan kau. Kau mau seumur, dan kau pun punya hak untuk bahagia kan? Punya lah. Nah, dan kau punya keinginan untuk bahagia kan? Ya, Nah, dan kebahagiaan itu nggak akan kau dapat kalau kau masih Kristen. Karena nggak ada solusinya, betul? Betul? betul. Karena selama kau masih di Kristen ini, kau nggak akan boleh menikah sama perempuan lain, betul? Betul. Dan kehidupan kalian, rumah tangga kalian akan gantung selamanya seperti ini sampai tua bahkan sampai mati, betul? Betul. Maka solusinya adalah Islam lah ya. Solusinya itu Islam lah ya. Ketika kau mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, kadang gini ya, ada mu'alaf mengatakan, begini mu'alaf mengatakan, ketika aku setelah Islam, aku sudah ucapkan 2 kalimat syahadat, aku tinggalkan keluargaku, itu bodoh. Islam nggak pernah ngajarkan kayak gitu. Ketika kita udah syahadat, kita tinggalkan orang tua kita, nggak boleh. Bahkan kita tidak boleh meninggalkan orang tua dan keluarga kita. Kalau mereka meninggalkan kita, silakan. Tapi kalau kita nggak boleh meninggalkan orang tua kita. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ibumu, 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 sebanyak 3 kali. Baru ayahmu. Selama hubungan antara kita dengan orang tua itu tidak sampai kepada beberapa fase. Yang pertama, tidak mengancam nyawamu. Maka tak boleh kau tinggalkan orang tuamu. Nggak boleh kita tinggalkan orang tua kita setelah kita bersyahadat, teman-teman. Parang, Bang. Hah? Bapakku udah angkat parang. Angkat parang untuk Iya, ngamuk sama aku. gara-gara? Iya, gara-gara kejadian ini. Oh, gara-gara Lai pukul istrinya Lai. Lai pun seperti itu kepada Lai. Tidak ada petunjuk. Tidak ada petunjuk bagi orang tua Lai sebagai pedoman bagaimana dia memilah yang hak dan yang batil, yang baik dan yang benar, gitu loh. Tidak ada. Kalau dari cerita Lai begitu sikapnya seorang istri itu memang sudah bisa dikasarin dia. Udah bisa dikasarin kalau seperti dia kurang ajar. Itu namanya kufur dia. Dia Bayangkan apa? kufur nikmat. Bayangkan apa, Bang? Aku nggak minum. Hmm. Aku nggak ke nggak ke kedai tua. Iya, Kak Judi. Rokok. Aku nggak merokok. Hmm. Aku nggak tukang cewek. Nah, nggak judi. Hmm. Nggak togel gitu. Hmm. Dipaksanya aku Dipaksa ngapain? berjudi. Istri lah yang maksa. Iya, karena dilihatnya suaminya orang berjudi dapat duit gitu loh. Astagfirullahaladzim. Lai lakukan. Enggak, sampai sekarang. Judi apa itu?
Togel. Astagfirullahaladzim. Nggak bisa juga disalahkan lah istrimu tuh. Itulah le. Itulah sakitnya hidup dalam rumah tangga. Maaf cakap le ya, kafir le. Kalau dalam Islam, ya rumah tangga Islam, masing-masing si istri dan suami itu punya pedoman dan juga cermin masing-masing. Istri itu Udah, begini, suami Bang. itu begini. Sejujurnya kayak gini, Bang. Nggak, bukan nggak punya, Bang. Punya, Bang. Aku nggak usah lah antara kita lah, Bang. Saya percaya, ya. Karena Abang bilang kayak gitu, kita punya, Bang. Aku bisa kayak gini, Bang. Aku bisa sesabar ini karena aku punya pengetahuan, Hmm, ya. Di kita itu, Bang, ada namanya pria sejati. ya. Pria Di pria sejati itu sejati, apa? pria sejati itu semua itu tentang ini, Bang. Itu belajar tentang laki-laki. Iya. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari Kristen. Iya, maksud aku dari Bible kah atau di luar biblikal? Di 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 dalam Bible. Iya, dari mana le kutip? Ayat yang dari mana le kutip? Yang menjadi pegangan sumber lain. Kalau nggak salah itu 2 Anda, Korintus. apa katanya di situ? Suami harus mengasihi istri, istri harus tunduk kepada suami, dan anak harus hormat kepada orang tua. Oke, bagaimana caranya seorang istri tunduk kepada suami? Seorang istri tunduk kepada suami. Iya, caranya seorang istri itu tunduk pada suami, caranya bagaimana? Adakah dikasih tahu caranya? Ada. Di mana tertulis? Aduh, nanti lah, Bang. Di lain lalu, Bang. Itu aku buka dulu dah tuh, harus buka-buka, Bang. Nah, Karena ini ada saya bukunya di tanya. sini. Oke, saya sambung le ya. Kalau perintahnya ada le, ada perintahnya, tapi Ah, caranya nggak ada. Disitulah kecacatan dan juga kelemahan menjadi teman-teman Kristen ketika teman-teman Kristen berpegang kepada Bible. Perintah ada, caranya nggak ada. Kenapa caranya nggak nah, ada? itu Barakallahu fikum Bunda Sulaya. Ya, kenapa caranya nggak ada? Bagaimana Yesus memberikan cara sementara dalam pengajaran kalian Yesusnya nggak nikah? Bagaimana Paulus memberikan cara sementara dalam penjabarannya, dalam kenyataannya Paulusnya tidak menikah? Untuk itulah diturunkan nabi dan rasul lae. Ada perintah, ada cara atau ketentuan. Berbaktilah, hormatilah, sayangilah istrimu. Caranya bagaimana? Sebagaimana Nabi kami, Nabi Muhammad SAW menyayangi istrinya. Istri-istri diperintahkan untuk tunduk dan patuh kepada suaminya. Caranya bagaimana? Bagaimana istri-istri Nabi Muhammad SAW terhadap suaminya. Gitu loh. Caranya yang tidak ada. Tapi kalau di Islam lain ada caranya. Bukan hanya sebatas perintah. Kuberikan lain analogi. Gitu loh. Kuperintahkan lain, angkatkan parfumku ini 100 kotak dari sini ke sana. Bisa jadi ketika mengangkat parfum ini, bisa lain angkat parfumnya. Terangkat sampai ke sana. Tapi bisa jadi mungkin 3 kotak pecah. 1 kotak rusak. Itu forklift itu panggilkan. Nanti suruh tukang forkliftnya mengangkatkan ke sana. Aman nggak semua parfumnya lah? Aman. Diperintahkan seorang istri tunduk kepada suaminya dengan cara yang pertama. Kalau suamimu itu tidak mengarahkan kamu kepada kemaksiatan, kekufuran, bahkan kekafiran, patuhilah dia. Oke? Dari setiap perintah dia untuk mengajak kau untuk bertakwa kepada Allah. Yang kedua, seorang istri diperintahkan untuk bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh suaminya. Ada perintah gitu lah. Jangan sampai kufur. Kalau lain tadi kan istri lain kan nggak bersyukur, maaf. Sampai dibanding-bandingkannya penghasilanmu dengan penghasilan saudaranya. Kalau di Islam ada ketentuannya. Diperintahkan seorang istri ini untuk bersyukur dan tidak kufur terhadap pemberian-pemberian suaminya. Yang ketiga, nah, diperintahkan kepada si istri untuk bersabar dan ikhlas ketika suaminya itu sudah berupaya tapi tetap dalam kondisi keterbatasan ataupun kefakiran. Diperintahkan si istri ini harus tetap bertutur kata yang lembut kepada suaminya dan tidak boleh melukai dan menyakiti hati suaminya.
Dikisahkan inilah anaknya putri kesayangan Nabi kami Nabi Muhammad SAW, dia punya suami sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Suatu hari di malam hari, Ali bin Abi Thalib dengan putri Nabi Muhammad SAW yang merupakan istri dia sedang ngobrol nih. Tiba-tiba ada perkataan dari Fatimah yang dirasa Fatimah itu menyinggung perasaan Ali. Ali terdiam. Mendengar Fatimah berkata begitu, Ali terdiam. Apa yang dilakukan oleh putri Nabi Muhammad SAW? Padahal anak gadisnya Nabi kami dia loh. Anak gadis Nabi Muhammad SAW, bayangkan. Anaknya raja dia. Bapak dia Nabi kami Nabi Muhammad SAW pada masa itu yang menguasai Persia dan juga Romawi. Barakallahu fikum Bang Muslim. Bayangkan, dia lihat suami dia itu menunjukkan wajah ya seperti tidak senang atas perbuatan istrinya, lari-lari kecil dia macam tawaf mengelilingi suaminya Ali. Ya Allah ya Tuhanku, maafkan aku suamiku, aku nggak tahu apa yang kuperbuat, kata dia. Aku rasa perkataanku ini telah menyinggung perasaanmu, menyinggung perasaan suaminya. Padahal nggak dibilang anjing, nggak dibilang apa dia gitu loh. Dia pikir ini perkataannya menyinggung perasaan suaminya karena wajah suaminya berubah. Berkeliling-keliling dia. Karena begitunya sikap istrinya, Fatimah, putrinya Rasulullah, berdiri Ali di peluknya istrinya. Sambil dia tersenyum. Berhenti dia menangis. Ridho kau kan sama perbuatanku kan? Ridho kau kan sama perbuatanku kan? Ya, kata Ali. Besoknya didatangin sama ayahnya Nabi kami Nabi Muhammad SAW. Fatimah putriku Fatimah, jannah atasmu, jannah atasmu, jannah atasmu. Surga untukmu, surga untukmu, surga untukmu. Jibril telah menceritakan kepadaku apa yang terjadi antara kau dengan Ali. Sebegitunya kau berupaya meminta maaf kepada suamimu. Sebegitunya kau berupaya mendapatkan ridho dari suamimu. Maka Allah tetapkan surga atas perbuatanmu itu tadi.